Iya, silakan bacain. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sebagian orang menganggap untuk unjuk rasa disampaikan secara terbuka kepada pemerintah digolongkan sebagai ghibah. Mohon pencerahannya Ustadz, jika demikian, apakah seharusnya disampaikan dengan langsung, menyampaikan kepada orang yang bersangkutan atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Iya, ini memang isu ini ramai di dunia Islam sebetulnya ya. Di Timur Tengah itu ramai. Jadi unjuk rasa itu disebut ribah kalau di khususnya di Arab Saudi, di Kuwait gitu ya. Ya. Karena dengan alasan ya, ya menasehati yang ikhlas itu harus ya harus empat mata istilahnya. Ya. Ditambah lagi di balik unjuk rasa itu ada kewajiban ya, taat kepada ulul amr. Ya. Maka bagi ulama-ulama yang lain seperti Syekh Tariq Suwaidan, ya, ya, beliau mengatakan itu betul kalau memang ya, si pemerintah itu menjalankan akhlak-akhlak memerintahnya berjalan dengan baik. Ya, misalnya akhlaknya apa? Ya, sebagai pemimpin dia betul-betul memang orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena ketika Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Ya. Jadi ulil amr pemerintah yang harus ditaati itu kalau pemerintah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka seharusnya berlaku akhlak menasehatinya itu ya nggak boleh terang-terangan apalagi pakai demo. Ya. Maka dalam kondisi akhlak-akhlak ini nggak berjalan dengan baik, ya, dan sudah bisa dibuktikan, bisa dipastikan, ya, kalau disampaikannya itu dengan cara baik-baik, nggak bakalan ngefek, ya, maka otomatis demo dan sejenisnya itu tidak lagi menjadi eh, larangan. Ya. Jadi pertama memang ulil amrinya nggak sesuai dengan kriteria. Ya. Kan ulil amri yang sesuai yang diinginkan oleh ayat. Ya. Pemerintahnya sudah mujaharoh. Ya. Kejelekannya itu udah terang-terangan. Ya. Ya. Seharusnya orang itu sembunyi-sembunyi. Ya. Ya, ibaratnya semua negara sepakat ini seharusnya Sumatera ini bencana nasional ya. Tapi enggak, ini bukan nasional. Udah begitu, ya, yang paling aktif rakyatnya sebetulnya, ya. Ya, walaupun sudah ada juga, tapi belum belum signifikan. Masih banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau. Ya. Maka dalam kondisi yang mujaharoh, ya, dia terang-terangan berbuat ya, kotornya, ya, terutama kalau di negara-negara Arab terang-terangan ya, membantu Israelnya. Ya. Jadi bukan saja pro, tapi juga keluar duit untuk ini kamu beli senjata, ini kamu ini apa kafalah buat warga negaramu yang pada luka-luka ini ya. Kalau ya satu orang dapat 20 juta kan gitu informasinya. Dan andai kata benar didatangi baik-baik, ya, yang ada malah ditangkap orangnya itu. Ya, jangankan didatangi, cuma disindir-sindir aja lewat
khutbah Jumat misalnya, saat itu juga ya khotibnya itu diculik, ya. Lagi khutbah itu diculik gitu, bawa entah kemana, udah nggak balik lagi sekian tahun. Atau cuma nulis di Twitter nyindir-nyindir, seharusnya ini begini. Culik udah nggak balik-balik, udah 10 tahun lebih. Ya. Jadi kalau kondisi seperti itu, ya nggak ada lagi cara. Ya, kecuali harus sebagaimana dia mujaharoh, ya maka mengingatkannya juga mujaharoh. Ya, ya. Jadi permasalahan cara memahami ini tergantung kepada ya manusia itu pakai standar al-wa'yu siyasi atau enggak. Ya. Kalau pakai al-wa'yul fikhi memang oh enggak boleh ini semacam. Tapi ya ketika terpadu antara ya wawasan politik dan wawasan fikih, ya, maka otomatis nggak akan dia melarang seperti itu. Ya. Maka Syekh Tariq Swedan tuh mengingatkan begini, ya. Kalian jangan cuma mengkritisi orang demo doang dong. Ya. Ya. Wahai orang-orang yang sering jelek-jelekin orang demo. Ya. Kenapa nggak kamu kritisi juga itu penguasamu itu? Ya. Ya. Kalau kamu begitu, kata Syekh Tariq itu, berarti kalau penguasa semena-mena terhadap masyarakat, oh itu nggak apa-apa, oh itu bisa dimaklumin. Ya. Tapi kalau rakyat yang sebetulnya itu melanggar, wah dianggap kamu setelah melanggar atiullah wa atiur rasul amri minkum, wah kamu bisa khawarij macam-macam lah sebutan. Ini kan nggak adil seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu menurut kamu orang-orang yang demo itu memang salah, ya seharusnya kamu datang secara khusus ke kepala negara itu. Ya. Jadi kamu bisa ngomong begini, oh itu salah itu. Tapi secara diam-diam dia juga sudah bermanuver sendiri datang ke penguasa. Ya. Dan dia bisa membuktikan mana hasilnya. Ya. Masih bagus kalau dia cuma pulang nggak dapat apa-apa. Ya. Yang ada berani begitu, ya udah nggak balik lagi, udah dianggap menentang. Ya. Oh, menentang penguasa itu khawarij namanya. Jadi kayak punya alibi yang membenarkan, ya menangkap bahkan membunuh warga negara hanya karena menasehati. Dan dalam kondisi ulil amr yang memang sudah tidak punya rasa taat kepada Allah, ya. Kenyataannya, ya, demo itu nggak menjamin juga. Ya. Apalagi ya dinasehati secara pribadi. Di demo aja udah nggak mempan, ya. Ya. Sehingga yang mempan apa saat ini? Kalau viral, ya. Kalau diviralin ini ya bahwa kondisi masyarakatnya begini, begini, begini. Sampai diketahui dunia baru ya menunjukkan kepedulian. Ya. Ya. Pada akhirnya ya kembali kepada kaidah lain. Ya. Jika meraih hakmu itu ya harus menggunakan suatu tindakan rukhsah yang seharusnya menasehatinya itu cukup pakai WA. Tapi ini ya di demo nggak mempan, ya berapa kali demo, ya udah setelah itu ya selesai, udah selesai. Ya. Ya, maka diviralkan itu berarti mujaharohnya lebih tinggi. Ya. Yang tahu bukan lagi nasional, bahkan sampai internasional kalau sudah viral. Ya. Begitu insya Allah ya Allah.